Jadi tanamkan saudara-saudara, Indonesia hari ini sedang coreng-moreng mukanya. Integritasnya defisit, moralnya defisit. Maka sekelompok kecil inilah yang harus menata ulang. Inilah fi'ah qalilah. Ini fi'ah qalilah yang harus menata ulang bersama-sama fi'ah qalilah yang lainnya. Saudara, selanjutnya dalam zikir Jumat ini tahun 22 Indonesia mengalami hal yang tercoreng mukanya dari kejadian-kejadian yang tingkat tinggi. Korupsi sudah itu panglimanya, korupsi. Kemudian kejadian pembunuhan oleh jenderal kepada ajudannya. Kemudian ada pembunuhan di lapangan olahraga di Malang. Saya katakan pembunuhan karena lapangan olahraga itu laksana bubu. Orang di dalam tidak bisa keluar, disemprot gas air mata yang beracun. Ratusan orang sia-sia. Dan orang itu adalah penduduk kita, warga negara kita. Yang bunuh petugas negara. Saya bukan mengatakan yang tidak membunuh, yang membunuh karena memang dalam tempat yang terbatas, kemudian disemprotkan gas air mata yang sudah kadaluarsa, pasti banyak yang meninggal. Tidak terhitung yang meninggal, sangat banyak. Karena satu orang saja yang dibunuh itu sudah luar biasa. Ini ratusan. Pembunuhan, korupsi, pembunuhan. Yang satu pembunuhan dengan senjata, yang satu dengan senjata juga gas air mata. Bisa dibayangkan. Tidak lama dari itu, yang bertanggung jawab di Jawa Timur dipecat, diganti baru, tahu-tahu tokoh narkoba. Saudara-saudara, ini potret Indonesia tahun 22. Jadi sudah, apa istilahnya itu? Defisit integritas. Defisit integritas kebangsaan. Defisit moral. Moral bangsa sudah defisit. Koruptor tingkat tinggi, pembunuhan tingkat tinggi, yang melakukan tingkat tinggi, narkoba, pengguna dan penjual tingkat tinggi, yang mestinya mengamankan negara. Defisit segala-galanya. Integritas defisit, moral defisit, rasa kebangsaan pun defisit, hilang. Ini tanggung jawab kita untuk menambal semua ini, kalaulah tidak merubah semua itu. Bangsa ini sudah lupa jati dirinya, hati nuraninya sudah lupa, sudah tidak ada. Hati nurani bangsa itu 5: ketuhanan yang Maha Esa. Orang kalau ingat pada Tuhan yang Maha Esa, dia tidak akan korupsi. Karena Tuhan memata-matai, menjaga, mengawasi. Tapi dia lupakan Tuhan. Hati nuraninya hilang.
Hati nurani Indonesia adalah satu ketuhanan yang Maha Esa. Membunuh, yang punya hak untuk mengambil nyawa hanya sang pemberi nyawa. Tidak ingat, membunuhlah dia. Setelah membunuh, ingin bebas daripada tanggung jawab. Hilang hati nuraninya, yakni ketuhanan dan kemanusiaan. Kemudian saudara-saudara, terjadi lagi pembunuhan lagi yang begitu merata. Ratusan orang dibunuh oleh petugas negara. Hilang persatuan, hilang kerakyatan, hilang. Jadi hati nurani Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan, dan keadilan sosial. Itu hati nurani, dan itu lepas daripada pimpinan-pimpinan yang mestinya menjadi teladan warga negaranya. Ini harus ditandani. Kita punya kewajiban, jangan dibiarkan. Maka dalam pendidikan ini, hati nurani bangsa, hati nurani negara, hati nurani Indonesia ditanamkan supaya menjadi pegangan hidup. Sebab apa? Apapun pekerjaan, kalau itu dilakukan, tanya kepada hati nurani. Hati nurani pribadi bisa menjawab, hati nurani negara bisa menjawab. Sesuaikah dengan ketuhanan? Sesuaikah dengan kemanusiaan? Sesuaikah dengan persatuan? Sesuaikah dengan kerakyatan? Sesuaikah dengan keadilan sosial? Itu ukurannya, itu hati nurani bangsa. Jadi tanamkan saudara-saudara, Indonesia hari ini sedang coreng-moreng mukanya. Integritasnya defisit, moralnya defisit. Maka sekelompok kecil inilah yang harus menata ulang. Inilah fi'ah qalilah. Ini fi'ah qalilah yang harus menata ulang bersama-sama fi'ah qalilah yang lainnya. Hada wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!